Pada video kali ini kita akan membahas versi Adobe Illustrator terbaik itu yang mana ya? Terutama untuk kalian yang baru mau belajar tapi bingung, ini Adobe Illustrator versinya banyak banget ya. Hai guys, selamat datang di Killer bersama saya, Kemal. Kali ini kita akan bahas versi Adobe Illustrator yang terbaik itu versi yang berapa ya? Terutama bagi teman-teman yang baru mau belajar Adobe Illustrator dan kebingungan Adobe Illustrator ini kok versinya banyak. Lebih baik saya install versi yang mana ya? Mungkin sebagian besar teman-teman di sini datang dari video ini, yaitu adalah pengenalan Adobe Illustrator. Di sini teman-teman pengen belajar Adobe Illustrator, terus kemudian bertanya ini dikerjakan di Adobe Illustrator versi berapa ya? Nah, kalau teman-teman bertanya seperti itu, untuk video ini dikerjakan kalau nggak salah itu di Adobe Illustrator versi 2017 atau versi 2018 gitu ya. Nah, kenapa banyak yang seperti itu? Ya, saya tahu. Karena kalau kita belajar terus kemudian ngikutin versi Adobe Illustrator yang sama dengan tutorialnya itu akan lebih mudah. Tapi nih, versi Adobe Illustrator itu kan banyak ya, apalagi makin kesini Killer juga makin update gitu. Nah, kira-kira versi yang mana sih yang paling baik gitu ya? Nah, kita lihat dulu versi Adobe Illustrator itu ada banyak, mulai dari yang paling terkenal yaitu CS6 sampai sekarang itu ada yang CC 2018, CC 2019, CC 2021 dan juga yang paling baru itu yaitu CC 2022 gitu, yang sebenarnya tiap tahunnya juga mereka ada update-nya sih gitu. Nah, untuk Adobe Illustrator ini untuk yang CS6 itu sekali beli dan sisanya itu tipenya berlangganan. Jadi sejak dia ganti dari CS ke CC itu tipe pembeliannya itu jadi berlangganan, bukan sekali beli. Nah, harganya berapa ya kira-kira untuk Adobe Illustrator itu? Nih, kita lihat harganya untuk yang berlangganan ini. Kalau di harga normal itu ada di 715.000. Main mahal ya. Tapi tenang, kalau untuk teman-teman yang pelajar, misalnya kuliah atau punya email sekolah atau email kampus, teman-teman bisa daftar di paketnya pelajar itu hanya 269.000 per bulan. Tapi ini bukan untuk Adobe Illustrator aja ya, ini untuk seluruh aplikasi Adobe CC. Jadi ada Photoshop, After Effects, Premiere, itu semuanya di harga segitu nih harganya nih. Nah, lalu pertanyaan awalnya, apakah kalau mau belajar AI di Killer itu harus menggunakan versi yang sama dengan tutorialnya? Jadi kalau tadi di video itu teman-teman ngelihat kita pakai versi 2018, apakah teman-teman harus pakai versi 2018? Kalau sekarang kita pakai versi 2022, apakah perlu kita pakai versi 2022? Nah, jawabannya adalah enggak gitu. Enggak perlu. Teman-teman enggak perlu ngikutin kalau tutorial itu pakai CC 2018, teman-teman punya 2020, ya nggak usah di downgrade ke 2018. Ataupun kalau teman-teman punya versi di CS6 misalnya gitu atau 2017 terus kemudian tutorialnya pakai 2022, teman-teman nggak perlu upgrade itu. Jadi dipastikan tutorial yang ada di Killer ini sebagian besar bisa digunakan di versi Adobe CC atau CS yang sebelum-sebelumnya gitu. Karena apa? Karena pada dasarnya fitur-fitur yang digunakan itu adalah fitur-fitur yang basic yang sebenarnya dari CS6 itu udah ada gitu ya. Tapi memang ada beberapa tutorial yang harus menggunakan versi tertentu karena menggunakan fitur tertentu. Misalnya menggunakan fitur 3D itu hanya ada di Adobe versi CC 2022 gitu ya. Tapi nggak banyak kok gitu. Kebanyakan itu bisa diaplikasikan ke Illustrator versi sebelum-sebelumnya. Yang penting dicoba aja lah. Tonton semua videonya lalu dicoba bisa apa enggak. Nah, lalu kalau kita udah tahu nih, oh ternyata nggak perlu ngikutin ke versi-versi yang sebelumnya atau versi yang sama dengan tutorial, lalu plus minusnya apa sih kalau kita upgrade ke versi Illustrator yang terbaru gitu ya? Nah, ini saya menemukan beberapa diskusi unik gitu ya di forum diskusi Quora gitu. Jadi ada kebagi jadi dua tim nih. Jadi ada tim yang update ke versi terbaru terus sama tim yang jangan update kalau nggak butuh gitu. Intinya kalau untuk tim yang update ke versi terbaru terus, alasannya kenapa perlu update terus ke versi yang paling baru adalah karena kalau kita update ke versi yang baru itu fiturnya juga baru dan kemudian fiturnya lebih banyak dan kemudian fitur yang baru itu memudahkan workflow kerja kita dan intinya kerja kita makin cepat lah gitu. Dan juga di versi-versi baru kemungkinan itu bug-bug itu banyak dibenerin. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di versi sebelumnya itu sudah terselesaikan. Nah, tapi kalau dari sisi tim jangan update kalau nggak butuh, dia bilang ngapain sih kita update ke versi yang terbaru kalau misalnya fitur-fitur yang disediakan itu kita nggak dipakai gitu.
Kalau fitur itu nggak dipakai, akhirnya fitur itu malah jadi beban gitu ya. Jadi memperlambat kerja komputer kita gitu. Bukannya untung malah buntung. Ada statement yang menarik juga di community Adobe itu. Jadi ini tahun 2019 ya. Jadi orang ini masih pakai Adobe CS5 dan dia nggak upgrade ke CS6 karena ada fitur yang di CS5 nggak ada di CS6 atau nggak berfungsi dengan baik di CS6 gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih, nggak perlu sebenarnya kita upgrade ke versi yang paling baru, nggak perlu kita nyamain ke versi yang sama dengan ada di tutorial gitu. Kalau kita ngerasa cukup yang sekarang, ya udah pakai yang itu aja. Lalu kalau gitu, kalau kita nih misalnya kita nggak ngerti nih fitur apa yang ingin kita pakai, versi mana ya yang terbaik untuk Adobe Illustrator kita gitu ya. Kita nggak baru pengen belajar, terus kita nggak tahu nih ini versi apa ya kan, terus kita mau install yang versi yang mana, fiturnya aja kita nggak tahu. Nah itu gimana cara kita menentukan versi yang terbaik, atau bagaimana cara kita menentukan kita pengen install versi yang mana? Cara paling gampangnya yaitu adalah kita melihat minimum spek komputer yang diperlukan dari masing-masing versi. Di sini saya akan mengambil beberapa versi aja yang cukup terkenal yaitu di 2017, 2018, 2019 dan 2020. Kemudian yang paling baru 2022 gitu ya. Kita lihat di satu-satu. Ini versi CC 2017, bisa dilihat ini masih menggunakan Intel Pentium 4. Jadi kalau teman-teman punya komputer Intel Pentium 4 yang minimum requirement-nya gitu ya, itu masih bisa digunakan di Adobe AI CC 2017. Dan Pentium 4 ini adalah dari tahun 2000-an, yang artinya udah 22 tahun masih bisa dipakai di AI CC 2017. Tentunya ini bukan yang rekomendasi ya, hanya minimumnya gitu. Jadi kalau teman-teman punya prosesor yang lebih dari Intel Pentium 4, itu udah pasti bisa. Dan yang perlu diperhatikan ini sebenarnya adalah bagian yang di bold-boldnya gitu ya. Teman-teman bisa pause video ini untuk membaca lengkapnya, tapi kita akan ngebahas yang di bagian boldnya. Untuk operating sistemnya itu cukup Windows 7 di Service Pack 1 atau Windows 8 atau juga Windows 10. Dan RAM-nya bisa dilihat ya, karena ini masih ada 32 bit sama 64 bit. Untuk yang 32 bit itu minimalnya 1 GB. Bayangin, cuma 1 GB RAM-nya. Terus rekomendasinya 3, dan untuk yang 64 bit itu di 2 GB, rekomendasinya 8 ya. Diingat-ingat ya, Intel Pentium 4, Windows 7, RAM-nya masih 1 sama 2. Kita masuk ke Adobe Illustrator CC 2018. Bisa lihat di sini sudah multi-core Intel processor, yang artinya udah dual core kayak gitu-gitu ya tipenya. Windowsnya sama, masih Windows 7, kemudian Windows 10. RAM-nya di sini bisa kita lihat udah naik ya. Yang tadi 1 jadi 2, rekomendasinya 4. Yang tadinya 2 jadi 4, terus rekomendasinya langsung 16. Gitu kan? Yang sisanya masih sama. Ke versi 2019 bisa dilihat masih sama prosesornya, multi-core juga, tapi perhatikan RAM-nya udah nggak ada yang berapa tadi? Yang 2 GB, 4 GB udah nggak ada. Udah minimalnya 8 GB gitu ya. Dan rekomendasinya 16 GB. Yang ini perlu teman-teman perhatikan. Di 2021 juga sama, Windows-nya juga udah nggak ada Windows 7, udah langsung Windows 10, terus kemudian RAM-nya juga masih sama di 8 GB. Nah, lalu untuk yang versi sekarang yang 2022 itu speknya gimana? Ini. Nah, speknya bisa dilihat prosesornya sebenarnya nggak berbeda jauh, cuman perlu support SSE 4.2 yang saya juga nggak ngerti itu apa ya. Terus kemudian Windows-nya Windows 10, terus kemudian RAM-nya 8 GB sama, dan rekomendasinya 16 GB. Dan juga bisa dilihat karena di versi yang sekarang ini bisa apa ya, mengecilkan sama memperbesar ukuran UI gitu ya. Kalau ingin menggunakan fitur itu, maka monitor teman-teman perlu di resolusi 1920 x 1080. Nah, ketika teman-teman udah tahu nih ternyata masing-masing spek minimal dari Adobe Illustrator itu kayak gimana, menurut teman-teman mana sih versi yang terbaik dari semuanya itu? Kira-kira teman-teman bisa menentukan nggak versi yang terbaik AI yang bisa diinstal atau yang perlu diinstal di komputer teman-teman itu yang mana? Kalau masih belum bingung, ini saya kasih tahu beberapa cara menentukan versi yang terbaik. Yang pertama, tentukan sesuai dengan spek komputer teman-teman. Jelas, karena kalau kita ingin belajar, kita juga pengen experience belajar yang smooth, terus kemudian yang lancar, nggak nge-lag. Jadi pastikan spek teman-teman itu mumpuni untuk menjalankan versi Adobe Illustrator yang diinginkan gitu. Kalau misalnya speknya cukup untuk 2017, ya jangan maksa ke 2020 gitu. Pakai yang 2017 aja. Itu udah cukup untuk belajar. Terus kemudian yang kedua, cari dan list fitur yang dibutuhkan. Setelah kita tahu spek komputer kita itu seperti apa, misalnya cocok untuk 2017,
Lalu kita list tuh fitur yang kita butuhin tuh apa gitu. Jadi kita lihat tuh di Adobe AICC 2017 itu ada fitur apa aja, kira-kira apa yang ingin kita pakai gitu ya. Terus kira-kira kayak misalnya 3D nih, 3D nggak perlu banget gitu ya, nggak apa-apa di 2017, yaitu kita list dulu. Terus kemudian kita coba, jelas dong. Setelah kita udah list, terus kemudian sesuai dengan spek komputer kita coba apakah memang jalannya berjalan dengan lancar, smooth, apakah fitur-fiturnya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu setelah itu kita evaluasi nih. Nah, kita tuh perlu upgrade kah? Perlu downgrade kah? Atau tetap aja di versi ini gitu. Karena kalau teman-teman ternyata pas dicoba, berat banget nih, masih terasa berat gitu ya, teman-teman perlu ke downgrade di versi sebelumnya. Atau teman-teman ngerasa, saya perlu versi yang lebih atas nih karena perlu fitur bla 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 bla. Nah, itu makanya harus upgrade. Atau teman-teman ngerasa kayaknya udah cukup deh versi ini aja. Nah, itu nggak perlu di-upgrade, stay aja di situ. Yang terpenting adalah satu, sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi nggak semuanya perlu di-upgrade gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak butuh, ya nggak perlu di-upgrade gitu ya. Apalagi kalau spek komputernya nggak mencukupi gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Dan kalau komputernya kuat, upgrade aja. Tapi kalau enggak, ya jangan maksa gitu. Karena namanya kita juga sedang belajar, kita pakai versi yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kalau di tutorialnya ada beberapa fitur yang ternyata nggak ada di versi teman-teman, itu nggak masalah. Itu masih ada jalan lain untuk akhirnya mengakomodir fitur-fitur yang dibutuhkan gitu. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman setelah menonton video kali ini sampai beres, dan jangan lupa subscribe dan klik like juga kalau teman-teman suka video ini. Saya Kemal dari Killer dan sampai jumpa.